Sanga-Sanga Dalam merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi Sugiansa. Saat ini saya sebagai Lurah Sanga-Sanga Dalam mencoba untuk menyampaikan sedikit tentang Kelurahan Sanga-Sanga Dalam. Jadi kami di Kecamatan Sanga-Sanga ini, terutama di Kelurahan Sanga-Sanga Dalam, dulunya kami ini adalah desa, dan saat tahun 1980 kita masih masuk di Provinsi Kalimantan Timur, maka di Sanga-Sanga Dalam ini terbentuklah pemerintahan kelurahan beserta 4 kelurahan yang lain. Khusus untuk Kelurahan Sanga-Sanga Dalam dengan luasan 1.248 hektar dengan jumlah penduduk laki-laki itu 3.512 dan yang perempuan itu 2.752 orang berjiwa. Itu dengan mayoritas suku itu adalah Jawa, Banjar, kemudian Bugis, dan sisanya ada Timor dan sebagainya. Untuk mata pencarian yang dominan di Kelurahan Sanga-Sanga Dalam itu adalah wirausaha dan karyawan swasta. Kemudian sisanya PNS, kemudian petani dan nelayan. Untuk Kelurahan Sanga-Sanga Dalam ini harapan kami untuk kedepannya agar masyarakat Kelurahan Sanga-Sanga Dalam ini bisa sejahtera. Kemudian arah-arah pembangunannya adalah dengan prioritas dengan menangani banjir dan penanganan sampah. Karena kenapa kami prioritas penanganan banjir? Karena memang daerah kami di Kelurahan Sanga-Sanga Dalam ini rawan sekali dengan banjir karena dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan tambang batu bara. Sedangkan parit-parit yang ada di Kelurahan Sanga-Sanga Dalam ini masih parit-parit lama. Karena itu arah pembangunan kami itu prioritas adalah menangani banjir dengan kegiatan pembuatan parit, jembatan dan gorong-gorong agar debit air yang datang ke Kelurahan Sanga-Sanga Dalam itu bisa lancar disalurkan sampai ke sungai. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi yang menontonnya, dan informasi-informasinya adalah gambaran-gambaran secara umum dari kami di pemerintahan Kelurahan Sanga-Sanga Dalam. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sanga-Sanga Dalam terdapat berbagai macam UKM, dan diantaranya yaitu amplang. Amplang yang dikenal di sini ialah amplang famili, yang biasanya masyarakat menyebutnya dengan nama amplang nenek. Jadi amplang nenek ini merupakan amplang yang pertama kali diproduksi di Sanga-Sanga, dan penjualannya pun sudah tersebar di berbagai macam daerah seperti Banjarmasin, Kota Samarinda, Balikpapan, dan lain sebagainya. Di Sanga-Sanga Dalam juga terdapat kelompok tani, yang mana kelompok tani ini bernama Kelompok Tani Daya Karya Mandiri yang didirikan oleh masyarakat RT 24, di mana kelompok tani ini membidangi berbagai macam sektor pertanian dan perkebunan maupun perikanan, seperti ternakan sapi, kambing, kemudian juga ada kebun kopi, kemudian tanaman sayur-sayuran, dan dalamnya pun terdapat taman baca serta taman bermain untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Dasi. Kebetulan saya di sini sebagai ketua kelompok tani Daya Karya Mandiri di RT 24
Kelurahan Sanga-Sanga Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga. Awal terbentuk kelompok tani daya karya mandiri itu pada tahun 2014, dan awal kelompok berjumlah dari sekitar 10 orang, dan sekarang sudah kelompok kita jumlah 25 orang. Dan motivasi terbentuknya kelompok tani daya karya mandiri adalah untuk mengantisipasi dampak ekonomi terkait dengan dampak pasca tambang yang ada di Kecamatan Sanga-Sanga yang sudah berkurang. Artinya pertanian, peternakan, dan perkebunan, perikanan kita harus galakkan kembali, mengingat daya serap tenaga kerja yang ada di Kecamatan Sanga-Sanga ini sangat besar. Jadi kalau kita berharap dengan pekerjaan, kalau kita tidak bisa memulai dengan usaha-usaha UMKM dan lain-lain, saya rasa sangat sulit untuk mencari lapangan pekerjaan di Kecamatan Sanga-Sanga. Untuk itu makanya kita sepakat di RT24 dan sekitarnya ini membentuk kelompok tani daya karya mandiri. Adapun sektor-sektor yang kita kembangkan adalah sektor perkebunan, pertanian, hortikultura, perikanan, dan peternakan. Peternakan seperti peternakan sapi dan kambing. Cuma banyak kendala yang kita lalui selama ini adalah karena kita proses pertanian kita adalah lahan eks tambang, jadi cukup menguras tenaga dan pikiran juga pemikiran kita untuk bisa mengolah kembali lahan-lahan bekas tambang sebagai acuan untuk bisa dimanfaatkan kembali. Jadi ada beberapa hal yang coba kita lakukan adalah budidaya lahan rumput hijauan pakan ternak, dan budidaya pisang dan tanaman-tanaman jangka panjang lainnya seperti buah-buahan yang coba kita kembangkan melalui kelompok tani daya karya mandiri. Subsektor yang kita kerjakan yang terutama di perikanan, karena banyak juga kendala di perikanan yaitu masalah pakan dan air. Di peternakan, kalau sumber pakan melimpah, tapi kita terkendala dengan pasar. Jadi momen pasar ternak kambing dan sapi itu hanya momen tahunan, yaitu pada lebaran haji. Sering kita tunggu untuk panen setahun sekali. Dan untuk sektor pertanian, perkebunan, pertanian, hortikultura, ya warga sini banyak yang menanam jenis-jenis sayur-sayuran, kangkung, terong, tomat, kacang, cabai, dan lain-lain. Cuman kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih kurang kalau tidak ditopang dengan ekonomi yang lain. Harapan besar kami terhadap pemerintah juga harus bisa mensupport dan mendukung gerakan masyarakat untuk menghidupkan kembali sektor-sektor pertanian, terutama petani-petani muda, petani milenial yang harus kita galakkan di era sekarang ini, karena pertanian saat ini yang masih bertahan dikala kita terdampak pandemi COVID-19, hanya sektor-sektor pertanian dan UKM yang masih bisa bertahan untuk bisa menghidupi masyarakat di sini. Jadi sekali lagi kami berharap terhadap pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur untuk bisa mendukung gerakan masyarakat dan kembali ke arah pertanian kembali.
Dari hasil yang kita kerjakan sampai dengan hari ini, kita sudah coba menanam beberapa jenis tanaman seperti kopi, aren, dan pohon-pohon buah yang jangka panjang yang coba kita sebagai rencana program ke depan adalah untuk tanaman-tanaman produktif untuk di lahan-lahan tambang yang ada di sekitaran wilayah RT24 dan sekitarnya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya gambarkan mengenai sekelumit sejarah berdirinya kelompok tani Golkar sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sampai hari ini bisa membawa berkah untuk masyarakat RT24 dan sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanga-Sanga juga dikenal sebagai kawasan bersejarah, yang mana di daerah ini memiliki tempat-tempat wisata-wisata yang bisa dijadikan sebagai objek sejarah. Di antaranya situs Gunung Selendang, kemudian juga ada rumah penjara Sanga-Sanga, kemudian objek pengibaran bendera pertama di Sanga-Sanga, dan objek Tugu Pertahanan.